Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Baiklah anak soleh, yang pertama Ustazah akan menyampaikan hari ini kita akan belajar tematik dengan tema 1 indahnya kebersamaan, dengan subtema 1 keberagaman budaya bangsaku. Pada pembelajaran kali ini, anak-anak akan mengetahui tujuan dari pembelajaran. Yang pertama, siswa setelah membaca teks tentang keberagaman budaya, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dengan mandiri. Kemudian yang kedua, setelah membaca teks tentang keberagaman budaya, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Kemudian, setelah wawancara sederhana, siswa mampu menyebutkan keberagaman budaya etnis dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. Setelah itu, setelah diskusi, siswa mampu mengomunikasikan keberagaman budaya, etnis, dan agama teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia secara lisan dan tulisan dengan sistematis. Setelah eksplorasi, siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari keberagaman benda di sekitar dengan lengkap. Setelah mengeksplorasi dan diskusi, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan sistematis. Baik anak soleh, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Kali ini akan kita bahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah topik utama yang dibahas dalam teks. Gagasan pendukung adalah informasi tambahan pada teks sebagai kalimat penjelasnya. Gagasan pokok bisa terletak di awal, tengah, akhir, atau di awal dan akhir paragraf. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang pertama adalah bacaan teks dengan seksama. Yang kedua, cermati setiap kalimat yang ada dalam paragraf. Yang ketiga, tentukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Gagasan pokok dan gagasan utama dapat disajikan dalam bentuk peta konsep. Anak-anak dapat melihat peta konsep yang ada di samping. Di sini kita melihat gagasan pokok. Jadi, gagasan pokok itu bisa kita lihat atau bisa terletak di awal, tengah, akhir, atau di awal dan akhir paragraf. Jadi intinya, setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Baik anak soleh, selanjutnya kita akan belajar bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Indonesia memiliki banyak ragam budaya, beribu kekayaan dalam keragamannya tertuang dalam wadah NKRI. Apa itu NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, keragaman ini patutlah kita syukuri karena sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena keberagaman inilah yang kita jadikan kekayaan yang luar biasa sebagai bangsa yang besar di mata dunia. Baik anak soleh,
kita akan mengetahui apa saja itu keberagaman. Jadi, keragaman sosial budaya Indonesia itu memiliki apa saja? Yang pertama, keragaman suku bangsa. Yang kedua, keragaman bahasa. Yang ketiga, keragaman rumah adat. Yang keempat, keragaman tarian. Yang kelima, keragaman pakaian tradisional. Yang keenam, keragaman senjata daerah. Dan yang ketujuh, keragaman alat musik tradisional. Di sini anak soleh dapat melihat di samping, di sini adalah gambar. Di sana ada gambar sebuah pawai tradisional, di mana gambar tersebut menceritakan tentang ragam suku budaya yang ikut dalam festival kebudayaan. Di sana anak-anak soleh dapat melihat dari suku-suku mana saja mereka berasal, ya. Di sana salah satunya adat tarian dari daerah Bali, Pulau Bali, ya. Kita melihat Pulau Bali di sana, mulai dari tariannya, pakaian adatnya, serta alat musiknya. Selanjutnya kita akan belajar tentang bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Adapun sifat-sifat bunyi, yang pertama, bunyi dapat merambat. Perambatan bunyi memerlukan medium, yaitu benda padat, cair, dan gas. Yang paling cepat merambatkan bunyi adalah benda padat. Dalam ruang hampa, udara bunyi tidak bisa merambat. Selanjutnya, bunyi dapat dipantulkan. Pemantulan bunyi dapat menimbulkan gema atau gaung. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar dengan jelas, sedangkan gaung adalah bunyi pantul yang terdengar kurang jelas. Pada gambar di samping, seorang anak mendengarkan bunyi dengan menggunakan medium air. Dan gambar yang kedua, dua orang anak mendengarkan bunyi dengan media tali. Selanjutnya, bunyi dapat diredam. Bunyi dapat diredam oleh benda padat dan lunak seperti karet, wol, busa, dan kapas. Syarat bunyi dapat didengar. Yang pertama, ada sumber bunyi. Yang kedua, ada pendengar. Yang ketiga, ada media pengantarnya. Adapun macam-macam bunyi, yang pertama ultrasonik di atas 20.000 Hz. Yang kedua, audiosonik 20 sampai 20.000 Hz. Yang ketiga, infrasonik kurang dari 20 Hz. Benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Cara menghasilkan bunyi tiap benda berbeda-beda. Ada yang ditiup, ada yang dipukul, ada yang digesek, ada yang digoyang, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan belajar dasar-dasar gerak tarian. Dasar-dasar gerak tari, yang pertama, unsur utama tari adalah gerakan tubuh. Fungsi gerakan tari adalah sebagai ekspresi suasana atau tema tari. Tari dapat diiringi oleh lagu. Tari juga biasanya diiringi alat musik. Seorang penari menari membentuk gerakan tubuh yang mempunyai makna dan arti yang dapat digambarkan. Adapun musik pengiring dari tarian, diantaranya ada saluang, angklung, kecapi, kendang, tipa, dan lain sebagainya. Baik anak soleh, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kali ini kita akan mempelajari tentang keberagaman. Keberagaman merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Keberagaman bukan penghalang untuk bekerja sama.
Dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua, itulah Indonesia. Adapun bentuk kerjasama yang ada di Indonesia antara lain adalah yang pertama kerja bakti, gugur gunung, gotong royong, festival budaya, festival makanan daerah, dan lain sebagainya. Dengan adanya kerjasama dapat memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Banyak permainan tradisional yang mengajarkan kita dapat bekerja sama satu dengan lainnya. Salah satunya ada permainan seperti bentengan, gobak sodor, dan lain sebagainya yang berasal dari daerah lain. Sikap yang perlu dikembangkan untuk memupuk rasa persatuan tersebut adalah saling menghormati teman yang sedang beribadah, berteman tanpa membedakan suku, bangsa, dan agama, saling memaafkan kesalahan teman, menghormati kebudayaan suku bangsa lainnya. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga anak soleh dapat memahami ringkasan materi yang sudah disampaikan. Selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.